terbongkar juga ya. Ternyata Ibu ASN ini bukan hanya pegawai negeri sipil biasa, tetapi dia juga adalah seorang kepala bidang pemasaran wisata di Kota Bekasi. Kasus Ibu Insinyur Hajjah Masriwati, ASN di Bekasi yang ngamuk pada umat Kristen yang beribadah adalah sekaligus berita buruk dan baik. Kabar buruknya, tindakan intoleransi itu dilakukan seorang ibu pejabat yang seharusnya menjadi teladan masyarakat. Buat saya ini merupakan contoh kenapa kita tidak boleh membiarkan orang seperti Rizik Syihab atau Alfian Tanjung begitu saja menyebarkan ujaran-ujaran kebencian yang mencerminkan sempit pikir kepada umat Islam. Ajaran-ajaran sempit semacam itu membuat cara berpikir banyak orang Islam juga sempit. Marah ketika melihat orang Kristen beribadah, marah bukan karena obat bius, marah bukan karena korupsi, tapi marah karena umat Kristen beribadah. Luar biasa terbelakang. Dan memprihatinkannya, kejadian ini berlangsung di Bekasi, kota yang tahun ini memperoleh penghargaan sebagai kota paling toleran kedua menurut lembaga independen Setara Institute. Kalau di kota paling toleran saja bisa berlangsung penindasan hak beribadah ini, bagaimana pula dengan kota-kota lain? Di sisi lain, kabar baiknya, segera setelah video Masriwati ngamuk beredar, respons pun bermunculan. Netizen marah. Bukan cuma netizen Kristen, tapi juga yang beragama Islam. Sebuah organisasi anak muda bahkan melakukan unjuk rasa agar Masri dipecat. Pemerintah pun memberi klarifikasi dan Masri bikin konferensi pers minta maaf. Cerita ini semua dimulai ketika hari Minggu lalu beredar viral video Masri melarang tetangganya, seorang umat Kristen, untuk beribadah Minggu di rumah. Masri marah-marah dengan konfrontatif. Dia berteriak-teriak mengatakan tetangganya itu tidak punya izin untuk beribadah di dalam rumah mereka. "Izinnya tidak ada," teriak Masriwati. Sang tetangga menjawab bahwa mereka berhak beribadah sebagai warga Indonesia tanpa harus meminta izin. Dijawab begitu, Masri tidak terima dan malah kembali menegaskan tempat beribadah harus punya izin. "Harus ada izin," katanya tetap berteriak. Si tetangga nampak setengah bingung dan berkomentar, "Waduh, masa beribadah harus ada izin?" Kalau Anda agak bingung juga, saya jelaskan sedikit di mana cacat pikir ibu ini. Yang harus diurus izinnya adalah rumah ibadah, seperti gereja atau masjid. Yang selama ini sering jadi masalah adalah kesulitan untuk memperoleh izin membangun rumah ibadah, terutama gereja yang persyaratannya sangat ribet. Tapi kalau ada umat Kristen ingin beribadah di rumahnya sendiri, itu tindakan yang legal. Dan yang terjadi di Bekasi itu nampaknya adalah umat Kristen di sana tidak bisa memiliki gereja karena satu dan lain hal, sehingga mereka memilih beribadah di rumah. Dan itu mestinya tindakan yang sah. Tidak ada satupun pasal dalam undang-undang di Indonesia yang bilang warga harus memiliki izin dari pemerintah untuk beribadah di rumah sendiri. Masri harusnya sadar bahwa selama ini umat Islam juga sholat sendiri-sendiri, sholat berjamaah, sholat tarawih, mengaji, dan lazim dilakukan di rumah sendiri. Jadi kalau Masri boleh beribadah di rumahnya sendiri, dia tentu seharusnya mengizinkan dong tetangganya untuk juga beribadah di rumah. Seperti saya katakan tadi, beredarnya video ini dengan segera menyulut kemarahan dan inisiatif netizen. Kehidupan Masri pun dipelajari dan segera orang tahu bahwa Masri saat ini adalah Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata di Sparbud Kota Bekasi. Jadi dia bukan sekedar pegawai negeri, tapi juga pejabat pemerintahan daerah. Dan orang pun jadi tahu kegiatan kebaktian yang diprotesnya itu tidaklah dilakukan oleh puluhan atau bahkan ratusan orang. Detik.com mewawancari tetangga yang didatangi Masri bernama Aldo. Soal jemaah, Aldo mengatakan jumlahnya hanya 8 orang. Dan kalau semuanya datang pun sekitar 20 orang. Jadi yang dilakukan adalah peribadatan sederhana. Menurut Aldo, mereka sudah 2 bulan menjalankan ibadah di rumah tersebut dan telah memberitahukan kepada RT dan RW. Sudah ada tanda tangan RT dan RW menyetujui penggunaan rumah untuk ibadah. Aldo juga sudah pernah meminta izin dari suami Masri. Suaminya itu mengizinkan, kata Aldo. Tak bisa dicegah, publik pun berbondong-bondong meluapkan kemarahannya di akun Instagram @disparbudbekasi. Mereka mengirimkan aduan, keluhan, protes terhadap kelakuan Masri. Sebagian bahkan menuntut pemerintah kota memecatnya.
Kalau tidak ditindak, berarti seluruh ASN di Sparbud Bekasi mendukung tindakan Ibu Sriwati Masriwati, tulis seorang netizen. Lebih dari itu, muncul pula organisasi masyarakat Pemuda Batak Bersatu yang berdemonstrasi di depan kantor Pemkot Bekasi. Sekitar 100 orang datang meminta Masri dipecat. Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu, Lambok FC Hombing menyatakan bila pemecatan tak segera dilakukan, PBB akan datang lagi ke Pemkot Bekasi dengan massa yang lebih banyak. Kalau nanti hasilnya tidak dipecat, kita kembali lagi, kata Lambok tegas. Dia juga akan meminta seluruh pemuda Batak Bersatu di seluruh Indonesia menggelar aksi demo menuntut pemecatan Masri yang disebutnya pengkhianat. Netizen juga membongkar kehidupan pribadi Masri. Ternyata dari laman LHKPN terbaca bahwa harta kekayaan Masriwati mencapai 8,7 miliar rupiah. Ini tentu saja nilai yang luar biasa bagi Masri yang menempati jabatan eselon 3 di pemerintahan Bekasi. Dengan cepat pula pemerintah Bekasi menanggapi. Pejabat Wali Kota Bekasi, Gani Muhammad, menyatakan akan menindak tegas Masri. Untuk itu akan dibentuk sebuah tim pemeriksa untuk mempelajari kasus Masri ini. Gani juga menyatakan masalahnya bukan pada soal intoleransi, tapi miskomunikasi. Pemkot Bekasi menurut Gani secepatnya akan memindahkan rumah ibadah tersebut ke tempat yang lebih layak. Masri sendiri sudah tampil di depan publik. Didampingi suami, Masriwati akhirnya memberanikan diri tampil di publik untuk meminta maaf. Dia dan keluarga minta maaf kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, dan kepada pendeta beserta jemaat gereja. Saya meminta maaf atas kehilapan saya telah berkata kasar. Insya Allah menjadi pelajaran bagi saya, ungkap Masri. Tapi apakah dengan begitu kasus selesai? Belum tentu juga. Nyatanya tak semua pihak menghujat kelakuan Masri. Salah satu pihak yang membela adalah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia di Bekasi. Direktur Lembaga Pengkajian dan Bantuan Hukum ICMI Bekasi meminta masyarakat tidak lantas menghakimi Masri sebagai pelaku intoleran. Dia meminta masyarakat tidak berlebihan meminta Masri dipecat. Halim bahkan menganggap tindakan Masri adalah hal yang wajar karena rumah yang kerap dijadikan tempat kebaktian itu tidak punya izin sebagai rumah ibadah. Menurutnya, protes warga sudah berlangsung berbulan-bulan, bahkan sudah dilakukan langkah mediasi oleh pihak kelurahan. Tapi kata Halim, kelihatannya teman-teman Nasrani tidak peduli dengan protes warga. Mereka masih terus kebaktian di sana, ujarnya. Halim menyatakan siap melakukan pendampingan hukum kepada Masriwati jika ada ancaman pemecatan sebagai ASN. Kalau ibu itu diberi sanksi dan berat, ICMI akan siap membela hak-haknya, ujar Halim. Apa yang dilakukan Halim ini kayaknya sih bermasalah. Dia mengatakan rumah tempat beribadah itu tidak memiliki izin sebagai rumah ibadah. Padahal, seperti yang saya katakan tadi, beribadah di rumah itu sama sekali tak butuh izin pemerintah. Halim jadinya terkesan mengada-ada. Jemaat gereja juga sudah meminta dan memperoleh persetujuan RT dan RW. Jadi seharusnya para pimpinan daerah itulah yang menjelaskan kepada warga tentang hak setiap warga negara untuk beribadah. Saya sendiri menganggap Masri tidak akan dan tidak perlu dipecat sebagai ASN. Tapi yang penting publik harus tahu, melarang hak warga beribadah adalah sebuah tindakan buruk yang mungkin akan memperoleh hukuman dengan sanksi yang serius. Ini bukan pelajaran hanya untuk Masri, tapi pelajaran untuk masyarakat Indonesia. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat. Ya, demikianlah ulasan yang sampai yang disampaikan oleh Bang Ade Armando, dan akhirnya terbongkar juga ya. Ternyata ibu ASN ini bukan hanya pegawai negeri sipil biasa, tetapi dia juga adalah seorang kepala bidang pemasaran wisata di Kota Bekasi. Artinya dia adalah seorang pejabat di Kota Bekasi yang digaji oleh masyarakat. Nah, bagaimana pejabat intoleran seperti ini dibiarkan gitu ya? Sungguh terbelakang sekali pola pikir seorang kepala bidang pariwisata punya pemikiran yang sangat intoleran. Kiranya video ini boleh memberikan edukasi. Tuhan memberkati. Shalom.